Menyambut Ustaz Wijayanto, mari kita gaungkan takbir bersama-sama. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Ustaz Wijayanto, saya persilakan. Tes asam urat, gula darah, kolesterol, triglycerid. Suara saya cukup jelas. Yang di atas suara saya jelas. Yang di belakang suara saya jelas. Di tengah jelas suara saya. Boleh diperhatikan dulu. Ini suaranya. Kalau nggak jelas suara saya pasti ramai, nanti sampai. Mohon maaf, suara saya cukup jelas. Kalau jelas, ini atas Bapak dulu ya, gimana? Tahu yang baik itu harus seperti jenazah. Jenazah itu mengikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah kok ngeyel, nggak turun berarti dia belum mati. Saya di sini tamunya Bapak Ibu. Saya berdua kok berdiri. Saya ikut suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang, pulang. Saya berdua kok berdiri. Maaf, ini masih masalahnya belum bisa sampai. Ibu-ibu, suara saya jelas? Kata Pak Kiai, jelas apa enggak tergantung jawabannya. Saya selalu tanya, ini ukuran jelas atau tidaknya suara saya. Ibu-ibu jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu kalau jelas jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju
juga dengan poligami? Tetap kenal. Sudah jelas. Bapak-bapak jelas para sehat? Terus jelas jawab dengan jujur, bapak-bapak setuju dengan poligami? Masih bisa masuk apa? Kalau memang nggak bisa masuk ya saya stop karena baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi sallallahu alaihi jannah. Wa qala aidan masalul ladina yaqrabu wal ladina la yaqrabu kama salil hayyul mayyit. Faqala idan as-sadaqatul burhan. Wa qala wa ta'ala bil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sallallahu wa sallam karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wa sakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhir. Akhiratul kiram, kiai saya, ulama-ulama saya, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang tidak bisa sebut satu-satu, Forkopimda, TNI, Polri, semua yang hadir, mudah-mudahan kehadiran ini kita akan dapatkan keberkahan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Anaknya masih berantakan dari anak yang soleh dan solehah. Keluarganya belum beraturan dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang jodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini amin di tengah jalan. Yang masih punya utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah tidak lupa orang yang mengutanginya. Amin yang kencang banyak. Hari ini luar biasa. Ini adalah tempat yang paling istimewa dan diagungkan. Ini liqaul adzim. Ini pertemuan agung. Pertemuan yang mulia ini disebutkan langsung dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maka saya sejak saya diminta ke sini, langsung integritas saya jaga. Hari ini sudah yang ketiga saya setelah saya dari SMA 3. Karena sebetulnya intinya saya ke SMA 3. Ini hanya numpang aja di SC. Yang nggak jemput, nggak ngantar, masalah. Saya ini bagi GSC kayak jalanku. Bapak Ibu yang saya muliakan, komitmen saya seandainya sore hari ini saya dipanggil Pak Jokowi saja tidak mau, karena komitmen saya kepada Masjid Agung Cilacap. Integritas jaga dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ijazah dari saya. Yang kedua,
karena pertemuan ini pertemuan agung, karena disinilah jalan surga. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man qati'a tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hari ini semua orang bersilaturahmi, tidak peduli suku, ras, agama, partai politik, pendukung Anies, Ganjar, Erick Thohir maupun Puan Maharani. Gak peduli, semuanya duduk bareng di sini, betul? Karena belum tentu tetangga Anda nanti sebelah ini Puan apa Ganjaris apa Anies apa Erick Thohir yang sudah betul. Tapi Allah satukan di tempat ini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang langgeng sampai akhir. Bertemu di dunia dan bertemu di surganya Allah Ta'ala. Jangan dimana-mana saya akan kembali sebagai merah dulu. Di mana-mana yang sulit dari kajian seperti ini adalah fokus, tidak ulur-ulur, tidak hadir hatinya di sini. Halo. Halo itu jawabannya halo 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 kelemahan kedua, tidak mau berpikir, malas untuk berpikir. Dokter saya psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi masa seperti ini biasanya satu, sulit untuk fokus, dua, kalau terlalu serius malah tidak, mohon maaf, tidak sampai ke hati. Karena tempat seperti ini godaannya banyak. Dunia nyata itu godaan utamanya lewat dunia maya. Setan dan iblis dan pengganggu pengajian itu lewat handphone biasanya, supaya orang tidak fokus. Halo, kita coba tangan kanan diangkat. Biasa ini kunci fokus kita. Gerakan saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau di Dubai, ke Yordan, ke Mesir dan tari sufi, kata Ibnu Arabi, Anda tidak sedang gerakan tangan, Allah sedang gerakan tangan kita. Allah sedang gerakan kenceng, biar gak pikun, ini refleks kita coba lebih lagi. Semua lihat saya, akan contohi, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti kita lebih lagi, pegang dagu. Ratusan kali saya ini ngecek jamaah, padahal saya bukan pertama kedua. Ratusan kali saya ini bahwa ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Makanya saya sadar betul sudah datang di situ disambut oleh Pak Agus dari Polri, Pak Agus dari TNI. Saya pikir mau dikasih sebuah diajak foto sama jamaah karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio satu pun gak ada minta foto. Kedua, ternyata semua orang adinu malamuhu, agama itu tergantung pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Bapak gak usah tertawa, tadi 7 kali lebih parah di sini 11 kali Pak. Itu tadi turun karena dipukuli banyak beda. Ketiga, ternyata di mana-mana orang itu punya asas keterpengaruhan. Pengaruhnya satu raja, pengaruhnya pada banyak orang. Halo? Masih fokus? Yang sulit dari amal ini, kata Pak Kiai saya, Masya Allah, itu adalah hudurul qulub. Orang itu duduk di masjid, belum tentu hatinya ada di situ. Sholat itu mudah, yang sulit tarku ala kulli syai, yaitu bagaimana meninggalkan diam, hayalan di luar sholat.
Maka sholat dituntut khusyuk dan khudu supaya hadir hatinya, hadir pikirannya, akal untuk mempersaksikan. Kadang-kadang sholat begini ini pikirannya ada di mana-mana. Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah akan puji dari mana Allah akan ketemu bersama Allah di mata Allah. Jadi selama sholat mencari urutan kronologi hilangnya kunci. Maka kata Nabi Muhammad 1, la sholata bi hadratin ta'am. Janganlah kalian sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Punya makan langsung banyak. Jangan sampai sholat dengan memikirkan makanan. 2, jangan menahan 2 lubang 2 hadas. Lubang ke depan, ke belakang, kentut, kencing, birak, jangan ditahan. Habis wudhu terasa kencing, habis wudhu terasa kentut, tolong dikentutkan secara. Wudhu lagi itu disunahkan, memperbarui wudhu itu dapat pahala. Jangan sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Imamnya jangan nama-nama ya. Walau yang lain amin. Apalagi udah tasawuf akhir, sudah akhirnya air pembelasan itu dijepit-jepit. Sampai ngeritik-ngeritik Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang dulu itu. Karena terlalu sama iritnya jauh malah berkata halo? Masih fokus? Fokus dan tidak, nanti akan saya coba kelihatan nanti ini, mohon maaf yang hadirin biasa ikut taklim bersama saya apa enggak? Peci sana apa? Hanya 10 orang yang bisa fokus. Peci sana apa? Jawab, peci sana apa? Sana apa? Orang libur di malam hari warnanya apa? Cuma 10 orang yang punya Allah. Fokus gak nih? Jawab, peci sana apa? Celana apa? Orang itu di malam hari warnanya apa? Semua bikin gambar warnanya apa? Alam warnanya apa? Peci sana apa? Celana apa? Jadi kalau lawan tidurnya waktu? Sudah 36 negara saya singgahi. Hanya di Cilacap ada kelelawar tidurnya waktu malam. Jadi kelelawar tidurnya waktu mana di mana? Paling depan bentak. Salah belakang malam. Karena orang punya asas keterpengaruhan. Hari ini pengaruh hawa-hawa surgawi ini penting karena masjid punya pengaruh baik dan ini jalan surga. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat hiburan. Waktu itu Nabi menyebut pasar, sekarang di diskotik. Maka kalau ada orang dianggap selingkuhan masuk masjid, saksikan dia orang baik. Walaupun walakun fil masajid, seorang pemuda-pemudi hadir memenuhi masjid ini. Inilah warga-warga surgawi. Di diskotik sulit untuk amal baik karena tidak ada gospel. Ini diskotik syariah, jadi masuknya tok sama itu mabuk tapi islami. Alhamdulillah, masya Allah. Jalan surgawi bukan hanya karena ini juga memberi keberkahan, yaitu dipanjangkan usianya, diberkahkan rezekinya, ditambah persaudaraannya, bertambah ilmunya, bahkan bahwa ada bihi akan bertambah adat, sopan santun dan adab kebiasaan. Kenapa? Karena agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Agama itu harus melihat budaya, budaya harus diatur agama. Kalau budaya tidak diatur agama, sesat. Agama tidak bisa diterapkan kalau tidak melihat budaya juga. Contoh, menghormati orang itu nilai agama.
tapi cara menghormati sesuai dengan budayanya masing-masing. Di Arab untuk menghormati orang pegang jenggot. Ya Syekh, kepala. Kalau ada orang tua pegang aja jenggotnya. Ya Syekh, kepala. Tanya Pak Kiai, karena ketemu saya di haji sudah berapa kali? Saya haji baru 21 kali. Umroh baru 68 kali. Semuanya haji sokek, sokongannya memakai. Hajinya kosasi, ongkosnya dikasih. Karena saya pembimbing di travel. Jadi mohon maaf bukan karena malah dibayar. Karena haji itu banyak. Ada haji wahyu karena sawahnya, ada haji kosdoro karena diongkosi, ada haji abidin atas biaya, ada haji mansur karena halamannya kena, ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar, ada haji Abu Rosid Arbudal Orasido, ada haji Tomar berangkat tobat pulang. Pokoknya macam-macam lah pokoknya. Halo. Nanti kalau Bapak Ibu haji, orang itu berhormat orang pegang jenggot orang tua. Ya saya kepala. Bahwa di Arab anak kecil megangin kepala orang besar nggak apa-apa. Orang dewasa pegang. Anak kecil mau maju megangin kepala kita nggak usah marah. Di Arab nggak apa-apa. Yang penting jangan pegang bokong patah. Tapi jangan dilakukan di sini. Ketemu Pak Kiai, gimana kabarnya Pak Kiai? Di sini kalau dinasihati nunduk, tapi mohon maaf, di Sumatera Barat saya kemarin wisuda Sri Utafid di Tanah Datar Batu Sangkar di Padang minggu kemarin. Masya Allah. Di sana itu kalau dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Jadi kalau dinasihati harus perhatian pada yang nasihati. Tapi kalau di Cilacap kok dinasihati, lihat aja kok tak culuk matamu. Mani ya boleh. Kenapa? Karena beda budaya. Di sini aja di Kulon Progo itu budayanya kalau ada tamu dikasih teh itu hanya separuh gelas. Bukan karena pelit, karena memang budaya sana biar habis. Karena sering tamu itu dikasih minum gak dihabiskan. Dan inilah budaya. Maka masalah hari ini jalan surga berkah. Apa itu berkah? Berkah dampak. Catat baik-baik. Satu, berkah ini sifatnya ilahiyah. Kita tidak mungkin diberkahi hidup ini kalau kita putus hubungan kita dengan Allah. Berkah tidak bisa didapatkan dari Irorotul, Ratu Pantai Selatan, Ratu Kasablanka, Suster Ngesot. Wah, siapa? Pawang hujan Clara Mandalika King berkah hanya di tempat-tempat di mana Allah hubungan. Dengan di sini ini rumahnya Allah, maka akan mendapatkan keberkahan. Rezeki yang dilakukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak Ibu boleh sebulan dapat gaji 30 juta cukup, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mendel, bawel, cewek, sedikit, makannya banyak, tidurnya otak, orok, entutan, gelap, panjang. Suaminya jalan setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Satu, berkah itu sifatnya ilahiyah. Maka gajimu berapa miliar kalau sampai nggak sholat? Pangkatku seberapa kalau sampai nggak pernah ke masjid? Masjid itu tempat untuk pintu-pintu khazanah Allah akan ditutup. Karena setiap orang akan dipanggil 3 kali. Satu, panggilan pertama yaitu panggilan Allah untuk dapat berkah, untuk masuk di rumahnya Allah di masjid. Dua, Allah memanggil ke rumahnya Allah di 3 masjid, yaitu Mekah, Madinah, dan Aqsa dalam bentuk haji dan umroh. 3, dipanggil langsung Allah untuk tidak kembali lagi. Panggilan pertama memudahkan panggilan kedua, panggilan kedua melancarkan dan akan mensukseskan panggilan yang ketiga. Padahal panggilan ketiga itu pasti dan ada 3 misteri. 1, Al-Qad, 2, Amkan, 3, Asbab. 1, sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya. Sayangnya di Cilacap
kalau ada kematian pertanyaannya satu, selalu tanya usia berapa. Dua, sakit apa. Tiga, kena corona apa tidak. Apakah mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah bayi yang mati? Apakah mati harus sakit? Ada orang sehat segar terus mati, ada nggak? Orang tidur bapak mati, ada nggak? Orang habis dengarkan pengajian pulangnya mati, ada nggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Ada tapi jarang. Itu menjadi misteri. Di depan pesantren saya, di rumah saya ada 217 anak. Mohon maaf, saya pernah lihat langsung di mata dengan mata kepala saya sendiri. Anak masih usia MC ini masih muda ya. Enak-enak mancing kita dicobi. Saya lihat sendiri. Enak-enak mancing sambil merokok. Rokoknya jatuh mati. Serius? Mancing muda, mancing, enak-enak mancing sambil merokok. Rokoknya jatuh mati. Ya sekarang rokoknya belum banyak. Di bandara ada mantan mahasiswi saya, cantik-cantik itu, enak-enak, cantik-cantik pun mendekat saya. Saya kaget sih, ini siapa? Ternyata bekas mahasiswa saya. Enak-enak telepon Pak. Halo, mati. Nah, bingungannya ayah mati itu satu Allah, orang tidak tahu kapan mati. Dan untuk mati itu gak ada abjad. Sebab kalau menurut abjad mati pertama A, Agus, Ahmad, Agus. Kedua B, Bambang, Budi, Bowo. Ketiga C, Chandra, W, Lama, Wijayata. Tapi apa ini bisa saja dari Z, bisa nggak? Dari Zainab, dari Zulkifli, bisa nggak? Tapi seringnya dari A. Seringnya adalah A. Ya dari Ali Jaber, Ali bin Ilham, itu baru nanti ya, itu B, C, terus kemudian yang lain baru W, Ilham. Yang kedua, tetapi ada tanda-tandanya. Ketika Israel bertemu dengan Muhammad, sampaikan pada umatmu. Ini penting karena nanti pentingnya sedekah. Sedekah ini adalah menyempurnakan ini rukun Islam kita. Tidak akan sempurna kalau kita tidak mau zakat, infak, sedekah. Sedekah ini punya fungsi sosial, maka saya apresiasi luar biasa. Gerakan sedekah cepat. Ya, gerakan sedekah Cilacap ini saya apresiasi luar biasa. Karena besok kalau sudah mati di surat Munafikun ayat 10, kenapa tidak dihidupkan? Untuk apa mas hidup lagi? Untuk beramal baik dan bersedekah. Karena sedekah ini adalah penolong kita di akhirat. Sedekah itu hadiah nur. Dengan sedekah ini mohon maaf, ini akan betapa orang mendapatkan husnul khotimah dari sedekah, menghindarkan kematian yang buruk. Karena Islam sifat apapun tanpa sedekah. Di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai jidatnya itu, bacaannya bagus bismillah. Ya lulusan UIN, ya SAG, sarjana alat boy. Haji tiap tahun berangkat umroh seminggu 3 kali. Bawa rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Tapi iman hilang kalau kamu sholat bagus, puasa bagus, tetapi tetanggamu lapar. Sementara kamu bisa tidur kenyang, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena tetangga lapar. Iman ditentukan tetangga. Dan hebatnya tetangganya tidak ditanyakan. Tetangganya itu muslim atau non muslim, NU apa Muhammadiyah, apakah Demokrat, apa PDIP, apa Nasdem, apakah peduli. Yang penting tetangga. Orang kalau kebakaran kira-kira yang nolong tetangga apa pimpinan partainya? Kira-kira kalau ada keselipaan, kalau ada musibah, yang nolong pertama kali tetangga atau presiden yang dipilih? Kira-kira kalau ada apapun yang terjadi, yang nolong pertama tetangga apa kades yang kemarin kita pilih kalah? Tetangga.
Ibu, ibu, ya bisa cek terus karena kalau nggak saya cek Pak Kiai itu apalagi di belakang udah bilahi topik. Lagi bersangkutan aku bismika saya dengan Pak Kiai masih sini yang mendengarkan koleksi Drotul Muntaha. Ibu, orang tidak tahu tapi saya kasih tahu apa tanda kematian. Satu, orang dekat kematian itu nanti ada tanda. Satu, kalau sudah mulai berubah warna rambutnya. Maka maaf yang sudah mulai berubah-ubah menjadi Pak Kiai, ini yang jawab yang amati bilahi taufik. Kalau itu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak. Yang kedua, orang dekat dengan kematian kalau sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, melihat tidak dengan jelas, sudah belabun burung buta. Kedua, sudah mulai budak 15B, telepon dari mulut ke telinga, mulut ke telinga. Handphone di seluruh dunia ini sudah ergonomis, sini untuk mikrofon, sini untuk speaker, jadi pas. Tapi banyak orang Cilacap ini kalau telepon, halo, halo, gimana orang? Ya, itu sudah dekat dengan kematian. Berikutnya goyok, yaitu pinggang. Kalau pengajian rebutan sandaran. Berikutnya beser, itu mulai kencing 6 kali itu turun kita beser. Berikutnya mulai botak, berikutnya bau balsem, berikutnya tidur suami istri tidak berhadapan-hadapan. Ya, istrinya nyusul tidur maju sih kanan, turun jauh ke batuk. Nah, batuk berikutnya batuk itu tidak dekat ya. Berikutnya pokoknya mulai bau balsem, PPO Remason itu berikutnya mulai bawel, berikutnya mulai bingung, berikutnya mulai buyutan remor, berikutnya mulai bingung, nggak tahu mana dagu mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu tidak dekat dengan